Ya, selain menjadi seorang PNS, menjadi karyawan di sebuah perusahaan startup beberapa tahun kebelakangan ini dapat dikatakan juga menjadi profesi idaman bagi para anak muda. Karena bagaimana tidak, lingkungan yang mayoritas diisi oleh anak muda, kantor dengan fasilitas menarik hingga gaji yang dikabarkan fantastis pun juga menjadi daya pikat begitu tersendiri untuk dapat jadi bagian di perusahaan-perusahaan startup yang ada baik di tanah air maupun di mancanegara. Nah, tapi tak pernah terbayangkan pula kini satu persatu ternyata gelombang PHK mulai menghantam sektor bisnis ini, bahkan belasan ribu karyawan di perusahaan-perusahaan startup harus rela meninggalkan posisinya karena terkena pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Faktor apakah yang menjadi penyebab dari hal ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Senjakala Startup Dunia. Ya, kalau kita bicara ataupun terkait gelombang PHK yang terjadi di perusahaan-perusahaan rintisan ataupun startup akhir-akhir ini memang dapat dikatakan agak sedih ya dengarnya, karena memang di masa sulit seperti saat ini terbayang juga bagaimana susahnya cari kerja dan juga bertahan dengan lonjakan harga yang terjadi di sejumlah lini kebutuhan hidup manusia. Sama halnya dengan sektor bisnis khususnya sektor teknologi yang biasanya diisi oleh perusahaan-perusahaan startup dalam kondisi yang penuh tantangan ini dari adanya ketidakpastian global, mereka pun harus berjuang untuk mampu survive dan juga bertahan dari badai yang terjadi di sektor bisnis mereka. Dari kata survive juga dapat diartikan beragam bagi masing-masing perusahaan startup. Ada yang mencoba survive dengan efisiensi operasional, mengkalibrasi kembali biaya pembangunan infrastruktur, hingga adanya juga pemutusan hubungan kerja karyawan ataupun PHK juga diambil oleh pemangku kebijakan di perusahaan tersebut. Bahkan mirisnya lagi begitu dikabarkan sebanyak 15.000 karyawan dari perusahaan-perusahaan startup secara global pun terkena PHK dan juga harus rela meninggalkan posisi mereka, kantor nyaman mereka, hingga gaji fantastis mereka karena tantangan yang menghantam perusahaan-perusahaan startup akhir-akhir ini. Untuk perusahaan startup global yang memang melakukan PHK antara lain ada VTEX, lalu juga ada PayPal, Bolt, Front Row, dan juga Snap. Beberapa penyebab yang diakui juga jadi dalang ataupun penyebab terjadinya gelombang PHK di sektor ini, yakni dikarenakan perusahaan rintisan memerlukan pendanaan yang besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka di sektor teknologi. Karena wajar saja membangun infrastruktur maupun sistem di lini bisnis ini memang bukanlah hal yang mudah ataupun murah. Maka dari itu juga kita sama-sama tahu kondisi saat ini juga banyak negara yang juga ikut terdampak dari adanya ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik, lalu juga yang terjadi memang antara Rusia dan juga Ukraina, lonjakan inflasi, hingga adanya kenaikan suku bunga acuan di berbagai bank sentral juga membuat investor pun juga nampaknya ngeri-ngeri sedap begitu ya untuk menaruh dananya untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup ini. Dan bukan hanya perusahaan startup dari global saja ataupun mancanegara saja yang terkena hantaman tersebut, sejumlah perusahaan startup tanah air pun nasibnya juga kurang lebih sama, terkena juga gelombang PHK yang terjadi di sektor bisnis ini. Kira-kira siapa sajakah mereka, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan siapa saja begitu startup Indonesia yang masuk begitu ataupun terkena hempasan gelombang PHK, di mana yang mempublikasi bahwa di perusahaannya terjadi PHK ataupun pemutusan hubungan kerja adalah Zenius. Nah, di sini memang startup yang bergerak di bidang edutech ini ataupun education technology memang menjadi sorotan setelah dikabarkan telah mem-PHK lebih dari 200 karyawannya, dan hal ini pun telah dikonfirmasi oleh pihak terkait. Untuk apa yang menjadi alasan di balik PHK yang terjadi di startup edutech ini, memang tak lain dan juga tak bukan adalah dikarenakan perusahaan kesulitan untuk menghadapi kondisi dari ekonomi yang memburuk dan juga berdampak pada keuangan perusahaan. Disebutkan juga di mana mau tidak mau harus mampu beradaptasi dengan adanya dinamisme ataupun dinamisnya kondisi makroekonomi yang terjadi dan juga turut mempengaruhi industri startup. Maka dari itu Zenius pun perlu melakukan langkah konsolidasi dan juga sinergi proses bisnis guna memastikan keberlanjutan dari perusahaan mereka. Untuk karyawan yang terkena PHK, pihak Zenius juga memastikan bahwa karyawan juga akan tetap mendapatkan haknya dari uang pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tanah air. Selain dari Zenius juga masih ada startup lainnya yang memang juga melakukan langkah kebijakan PHK, yaitu Link Aja.
Nah, di sini memang untuk link aja aplikasi yang dikelola oleh PT Fintech Karya Nusantara ini dikabarkan begitu melakukan PHK pada ratusan karyawannya. Untuk jumlah pastinya perusahaan juga hingga saat ini belum memberikan statement ataupun pernyataan, namun diakui bahwa adanya PHK di link aja sebagai langkah kebijakan perusahaan untuk penyesuaian dari bisnis perseroan sekaligus perampingan struktur yang ada pada saat ini. Langkah yang diambil saat ini pun dianggap sebagai langkah krusial memang dalam memastikan dari perusahaan dapat bertumbuh secara optimal serta ditopang oleh pilar SDM yang pastinya lebih efisien sekaligus sesuai dengan target perusahaan ke depannya. Tentunya masih ada lagi satu lagi perusahaan startup yang dikabarkan terkena hempasan dari gelombang PHK, di mana di sini ada JDID. JDID ini memang isu PHK di JDID juga santer begitu terdengar, di mana terkait langkah kebijakan PHK dalam internal JDID juga telah dikonfirmasi oleh pihak JDID yang menyatakan bahwa adanya penghematan jumlah karyawan di dalam tubuh platform dari e-commerce ini juga sebagai tindak lanjut dari upaya improvisasi perseroan, dan memang kalau kita lihat juga agar dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan juga tren industri di Indonesia. Lalu dari hal ini ataupun dari kondisi ini sebetulnya menurut para ahli ataupun para pengamat ada fenomena apa sih di startup? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita perhatikan untuk fenomena yang terjadi di dunia startup begitu ya, memang membahas terkait fenomena ini, menurut para ahli banyak isu yang beredar, kini terjadi fenomena bubble burst di sektor ini. Mengutip dari Investopedia, bubble burst ini memang adalah gelembung siklus ekonomi yang ditandai dengan eskalasi cepat nilai pasar, terutama pada harga aset inflasi yang juga cepat diikuti oleh penurunan nilai yang cepat ataupun terkontraksi. Namun hal ini juga ditampik oleh Rudiantara selaku Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia. Pihaknya juga mengatakan fenomena yang terjadi pada startup saat ini bukanlah suatu guncangan yang luar biasa dan juga masih dianggap sesuatu yang wajar. Jadi ditampik begitu ya, tidak ada bubble burst di dunia startup oleh Rudiantara. Tapi kalau kita perhatikan berbeda dengan Haritanu Sudibyo ataupun biasa dikenal Pak HT begitu ya, salah satu pengusaha Kendaman Tanah Air, juga pihaknya menyebutkan apa yang terjadi pada saat ini di startup memang adalah dia memberikan statement terkait the golden days of startup are already over, atau masa emas dari startup telah berakhir. Ini menurut Pak HT. Memang dari valuasi yang terbilang tinggi namun juga tidak sebanding dengan value yang diberikan oleh perusahaan. Startup juga identik dengan bakar-bakar duit karena di awal merintis perusahaan ataupun memang dinamakan perusahaan rintisan, startup biasanya masih merugi. Hal ini terjadi dikarenakan memang posisi dari perusahaan yang belum meraih profit karena memang masih dalam tahap membangun produk dan juga infrastruktur sistem sehingga lebih banyak pengeluaran ketimbang profitabilitas yang didapatkan. Semoga kalau kita perhatikan juga badai yang terjadi ataupun badai PHK yang terjadi di startup cepat teratasi dan juga mendapat solusi terbaik agar tak ada lagi karyawan yang terkena imbas dari langkah kebijakan perusahaan yang satu ini.